Halo semua, selamat siang. Di sini saya mau bahas tentang saham NICL karena menurut saya saham NICL ini menarik untuk trading jangka pendek bahkan sampai jangka menengah. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saya. Keputusan investasi tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mulai dari chartnya. Saya lihat dari Stockbit. Saat Juli 2021, NICL IPO dan diangkat naik sampai 300-an, kemudian bandar distribusi besar-besaran ke retail sampai bearish turun jauh ke area bahkan 60-an. Nah, di area sideways ini ada potensi bandar mengakumulasi kembali untuk mengangkat lagi. Karena menurut pergerakan saham setelah bearish sideways, saat sideways diakumulasi kemudian lanjut akan bearish kembali. Nah, kita lihat dari bandar movementnya. Di sini ada distribusi, terus tidak ada pergerakan, kemudian baru diakumulasi lagi oleh bandar. Coba kita lihat secara teknikal. Secara teknikal memang saat sideways ini menarik karena ada break of structure, yaitu membentuk higher yang baru, higher high. Di sini high sebelumnya, kemudian membentuk higher high lagi, kemudian membentuk higher high lagi. Kebetulan saya menganalisa ini menggunakan Fibonacci. Jadi saat break high sebelumnya, kita tarik dari low sebelumnya ke high yang baru. Dan koreksinya itu ternyata kebetulan sampai di 23,6% level Fibonacci. Kemudian mantul, kemudian break, dan kita cari lagi koreksinya sampai di area mana. Dan kebetulan koreksinya sampai di area 23,6% lagi. Dan mantul. Apakah bisa break? Coba kita lihat nanti. Tapi dari yang break sebelumnya itu target TP-nya sudah mencapai 200% dari Fibonacci-nya. Kemudian apakah yang ini bisa sampai 200%? Mungkin bisa, tapi mungkin juga tidak. Tapi kita bisa prepare untuk hold jangka panjang atau jangka menengah karena ada potensi naik lebih tinggi dari hari sekarang. Kemudian dari titik supportnya itu ada di sini. Area 98, yaitu area 50% Fibonacci dan juga low dari bottoming ini. Kemudian resistennya itu ada di area sini 106 yang terdekat, dan area yang terdekat lagi yaitu resisten di 108 yang tidak bisa ditembus dari kemarin-kemarin. Jika misalnya 109 ini berhasil ditembus, target terdekat selanjutnya ada di area 115 dan area 100%-nya itu 128. Kemudian kalau menurut Fibonacci, jika misal higher sebelumnya di break, target selanjutnya adalah area 127,2%, yaitu di area 144. Jadi kita tulis dulu supportnya itu yang pertama ada di 98. Stop loss itu kalau misalnya Bapak Ibu punya stop loss yang ketat mungkin bisa di area 95. TP terdekat itu ada di 109 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya resist ini masih nggak bisa di break, boleh jualan dulu. Kalau misalnya bisa di break, target terdekatnya itu ada di 115. Dan area 100%-nya itu 128. Ini kalau misalnya 128 tidak bisa di break, boleh langsung jualan atau jualan setengah dulu, setengahnya lagi boleh di hold, kali aja bisa break. Nah, saat 128 ini bisa di break, menurut Fibonacci target selanjutnya ada di area 127,2%, yaitu area 144. Trading plan-nya seperti ini. Secara teknikal coba kita lihat dari analisa broker summary-nya. Kita lihat dari kapan bandar pertama kali beli besar-besaran, yaitu di tanggal sini, di tanggal 9 Mei, yaitu tarikan pertama yang besar tanggal 9 Mei. Kita lihat ada akumulasi besar dari PD, CP, PG, AZ
YB, kemudian dijual oleh kompak oleh retail. Ini broker-broker retail ya, YP, CC, NI, XC, ODSK, KK, GRDR. Ini broker retail kompak jualan, tapi PD juga broker retail, tapi ini malah nggak kompak sendiri. Saya berspekulasi bahwa ada market maker yang berlindung dari broker retail sebesar 25 miliar. Ini angka yang sangat fantastis ya dibanding pembelian yang lain, dengan AVG di area 96. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu SL ketat di 95, seperti nanggung Bapak Ibu malah jual di AVG bandar. Jadi lebih cocok NICL ini jadinya untuk trading jangka menengah. Setiap turun cicil pelan-pelan sampai ke bawah, dan yakin saja bahwa NICL ini bakal diangkat ke atas karena bandarnya pasti akan distribusi di area atas. Tidak mungkin bandar distribusi di area bawah, itu namanya cut loss. Bandar sangat jarang cut loss atau mungkin tidak pernah cut loss. Kemudian kita lihat dari fundamentalnya, secara quarter revenue-nya terus meningkat ya Bapak Ibu. Ini dari 2021 deh, dari 2020 akhir nilainya tinggi, kemudian kecil-kecil 10 miliar, 98 miliar, 50 miliar, kemudian mulai meningkat pesat di kuartal 4 2021, 193 miliar, 222 miliar, 330 miliar, dengan COGS-nya yang juga besar saat revenue-nya besar. Tapi kita lihat dari net profitnya yang sebelumnya kecil-kecil dari minus 15 miliar, 18 miliar, 8 miliar, kemudian tiba-tiba naik pesat jadi 22 miliar, 20 miliar, 29 miliar. Jadi ada potensi ke depannya net income dan revenue-nya dari NICL ini terus meningkat Bapak Ibu. EPS-nya juga ikutan meningkat pesat karena net income-nya ikut meningkat. Jadi secara fundamental ini menarik karena ada growth yang cukup signifikan. Secara bandar mau lagi menarik, dan secara teknikal pun menarik. Jadi NICL ini menarik untuk jangka pendek dan jangka menengah. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa aja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu menarik yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat siang.